Shalom, selamat pagi. Percaya diri dalam melayani Tuhan. Matius pasal 10 ayat 1 sampai 15. Ini firman Tuhan yang sangat memberkati kita. Ya, sekali lagi saya katakan percaya diri di dalam melayani Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Matius pasal 10 ayat 1 sampai yang ke 15 ya. Misi ke-12 Rasul. Dan setelah memanggil ke-12 muridnya, dia memberikan otoritas atas roh-roh najis kepada mereka untuk mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan setiap penyakit dan semua kelemahan tubuh. Dan inilah nama-nama ke-12 rasul itu. Yang pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudara Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius, pemungut cukai, Yakobus, Alfius, Lebius, dan yang disebut Tadeus, Simeon orang Kanaan, dan Yudas Iskariot yang bahkan mengkhianati dia, dan seterusnya sampai ayat 15. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Hamasiah, Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali dari ayat ini ya, yaitu percaya diri di dalam melayani Tuhan. Kenapa kita harus percaya diri dalam melayani Tuhan? Tidak takut ketika melayani Tuhan, dan kita tidak gentar ketika melayani Tuhan. Ya, kita percaya diri sungguh-sungguh penuh all out ketika kita melayani Tuhan karena satu. Yang pertama, alasannya adalah kita ini dipanggil oleh Tuhan. Para murid Yesua dipanggil oleh Tuhan Yesua, dikhususkan untuk melayani. Jadi kita ini bukan hanya dipanggil untuk percaya, tetapi juga dipanggil untuk melayani Tuhan. Ya, jadi yang memanggil kita itu adalah Tuhan. Yang memanggil kita adalah Tuhan Yesua, Bapa Yahweh, bukan orang lain. Yang memanggil bukan gereja, bukan pendeta, ataupun bukan jemaat, tetapi yang memanggil kita adalah Tuhan Yesus untuk melayani. Yang kedua, kita melihat kenapa kita harus percaya di dalam melayani Tuhan, karena selain kita sudah dipanggil, kita juga sudah dipersiapkan oleh Tuhan. Ya, kita diperlengkapi oleh Tuhan. Sebagai hamba Tuhan memang kita harus diperlengkapi secara akademis, harus sekolah teologi. Jujur saya katakan bahwa seorang hamba Tuhan itu harus sekolah teologi. Bukan karena saya seorang akademisi teologi, tetapi memang untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang profesional dalam pengajaran, dalam doktrinal, dalam apa, harus sekolah teologi ya. Terus seterusnya kita akan melihat di sini bahwa kita ini diperlengkapi oleh Tuhan. Diperlengkapi dalam apa? Otoritas, kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan Yesus memberikan otoritas kepada para murid-muridnya. Otoritas buat apa? Kuasa buat apa? Menyembuhkan orang sakit, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk membangkitkan orang mati. Wow, luar biasa. Ini kunci keberhasilan, kunci pelayanan yang diberkati itu ketika kita memakai otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita diperlengkapi kok. Kita diperlengkapi sehingga ketika kita diutus, kita bukan dibiarkan, tetapi kita diperlengkapi, diberi otoritas kuasa yang datang dari Tuhan. Ya, makanya kita tidak perlu takut ketika kita mendoakan orang sakit, ketika kita mengusir setan. Aduh, mereka sembuh nggak ya? Ketika saya berdoa, setan kalau saya usir mereka pergi nggak ya? Atau tambah ngeledek kita? Ingat, kita punya kuasa yang Tuhan berikan kepada kita. Yang ketiga, kenapa kita harus percaya diri dalam melayani Tuhan? Karena kita diutus oleh Tuhan. Kita sudah dipanggil, diperlengkapi, kemudian diutus oleh Tuhan. Diutus untuk memberitakan. Nah, menarik kalau kita membaca ayat ini, firman Tuhan ini, Matius 10 ayat 1 sampai yang ke-15 ini, ya, ayat 5 dan 6 itu merupakan strategi, ya. Tuhan memberikan strategi. Yesus memberikan strategi dalam pelayanan kepada para rasul, ya. Ini menarik sekali. Jadi kita bukan hanya diperlengkapi, tetapi kita diberi petunjuk oleh Tuhan Yesus dalam pelayanan, ya. Dalam pelayanan, strateginya dikasih tahu, ya. Strateginya kasih tahu. Bahkan katanya apa di situ? Katakan, engkau harus pergi berdua-dua, ya, berdua-dua. Ayat 5 sampai 6 ada pemetaan tugas.
Ya, seperti Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksi dari Samaria dulu. Ya, dari yang terdekat dulu baru keluar. Nah, itu strategi yang dipakai oleh Tuhan. Strategi yang Yesus tunjukkan untuk kita melayani. Kemudian seterusnya apa? Kita harus mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Kalau tadi yang kedua kita sudah diperlengkapi, kita diberi kuasa, dan kuasa itu kita harus demonstrasikan dalam pelayanan. Ya, dalam pelayanan seperti ibarat kita sudah sudah dikasih senjata, dan ketika kita pelayanan pakai senjata itu untuk melayani Tuhan, untuk melayani, yaitu apa? Menyembuhkan orang sakit, mendoakan orang sakit dan sembuhkan, mengusir setan-setan. Wow, luar biasa. Terus yang keempat yang terakhir adalah kenapa kita harus percaya diri dalam melayani Tuhan. Yang keempat, karena kita diperlengkapi dan kita juga Tuhan selalu menyediakan. Ya, Tuhan memelihara. Ayat 9-11. Ketika kita melayani nggak usah bawa ini, bawa itu dan sebagainya. Ayat 9-11 itu mengatakan bahwa Tuhan memelihara. Tujuannya apa? Supaya kita fokus pada pelayanan. Tugas kita adalah fokus pada pelayanan Tuhan, bukan kepada materi. Kita melayani Tuhan yang hidup, melayani Tuhan yang berkuasa, bukan materi. Ya, bukan materi. Saya percaya bahwa berkat itu akan mengikuti pelayanan kita. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir, tugas kita adalah melayani Tuhan. Amin. Haleluya. 4 hal yang kita pelajari dari pembicaraan atau firman Tuhan Matius pasal 10 ayat 1-15. Kita percaya diri dalam melayani Tuhan karena satu, kita dipanggil oleh Tuhan. Kedua, kita diutus oleh Tuhan. Ketiga, kita diperlengkapi oleh Tuhan. Dan yang keempat, ada pemeliharaan yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.